Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Purnama dari jurusan Teknik Informatika semester 5. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang organisasi dan arsitek komputer, yang mana sebagai salah satu tugas untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah organisasi dan arsitek komputer yang dibimbing oleh dosen Parama. Arsitektur dan organisasi. Arsitektur komputer adalah atribut-atribut sistem komputer yang terkait dengan seorang programmer. Contoh set instruksi aritmatika yang digunakan, teknik pengalamatan, mekanisme input atau output. Selanjutnya, organisasi komputer. Organisasi komputer adalah bagian yang terkait erat dengan unit-unit operasional. Contoh teknologi hardware, perangkat antarmuka, teknologi memori, sistem memori, dan sinyal-sinyal kontrol. Semua keluaran Intel Kali86 mempunyai arsitektur dasar yang sama. Sistem IBM sistem atau keluaran 370 mempunyai arsitektur dasar yang sama, memberikan kompatibilitas instruksi level at least backward. Mesin organisasi antar versi memiliki perbedaan. Untuk struktur dan fungsi. Struktur adalah sistem yang berinteraksi dengan tertentu dengan dunia luar, sedangkan fungsinya yaitu sebagai operasi dari masing-masing komponen yang merupakan bagian dari struktur. Fungsi komputer. Fungsi dari komputer adalah fungsi operasi pengolahan data, fungsi operasi sebagai penyimpanan data, dan selanjutnya pemindahan data, serta operasi kontrol. Terus selanjutnya kita akan membahas mengenai evolusi komputer dari tahun ke tahun. Sejarah komputer dari sisi arsitektur dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama yaitu tabung hampa udara, generasi kedua dengan transistor, generasi ketiga rangkaian terpadu, serta generasi terakhir yaitu LIC dan VLC. Generasi pertama, ENIAC. ENIAC atau singkatan dari Electronic Numerical Integrator and Computer, di mana dirancang dan dikembangkan di bawah pengawasan John Mauchly dan John Presper X di Universitas Pennsylvania. Merupakan komputer digital pertama di dunia, yaitu pada Perang Dunia Kedua. Mauchly adalah profesor dari teknik elektro di universitasnya. Untuk Presper, dia mahasiswa sebagai pascasarjana. Electronic Numerical Integrator and Computer atau ENIAC. Berat ENIAC yaitu sebesar 30 ton, dengan volume 1.500 kaki persegi, berisi 18.000 tabung hampa udara atau vacuum tube. Untuk konversi membutuhkan daya sekitar 140 kW. Dengan komputer tersebut mampu melakukan 5.000 operasi penambahan per detik. Namun di sisi lain ada suatu kelemahan, yaitu kelemahan itu mesinnya harus diprogram secara manual dengan cara menyetel tombol, memasang dan mencabut kabel. Ini adalah contoh gambar ENIAC. Boleh dilihat komputer ENIAC. ENIAC diselesaikan pada tahun 1946. Penyelesaiannya agak lambat untuk digunakan dalam peperangan. Tugas pertamanya yaitu melakukan perhitungan rumit untuk menentukan kelayakan dari bom hidrogen. Beroperasi sampai tahun 1955. Generasi pertama von Neumann atau Turing. ENIAC menjadi membosankan karena programnya harus dimasukkan secara manual.
Munculnya konsep program tersimpan di dalam memori. John von Neumann yaitu mempunyai atau menciptakan komputer EDVAC. EDVAC itu adalah singkatan dari Electronic Discrete Variable Computer. Alan Turing juga memiliki gagasan yang sama, yaitu publikasi gagasan pada Proposal von Neumann tahun 1945. Untuk generasi pertama von Neumann atau Turing IAS adalah singkatan dari Computer of Institute for Advanced Studies, yaitu mulai dikerjakan pada tahun 1946. Merancang komputer dengan konsep program tersimpan. Gagal diselesaikan pada tahun 1952, namun prototip IAS masih digunakan oleh semua komputer untuk kebutuhan umum selanjutnya. Ini adalah gambar dari mesin von Neumann. Gambarnya mungkin kurang jelas ya, soalnya foto zaman dulu, sehingga ya gambarnya kurang begitu jelas. Struktur komputer IAS. Memori utamanya yaitu menyimpan data atau instruksi, unit aritmatika dan logika atau disingkat ALU, kemampuan untuk mengoperasi data biner. Unit kontrolnya yaitu melakukan interpretasi terhadap instruksi dalam memori dan mengeksekusi instruksi tersebut. Peralatan input atau output yang beroperasi di bawah unit kontrol. Ini adalah gambar struktur komputer IAS, yaitu di mana unit logika aritmatika saling berhubungan dengan peralatan input-output dalam memori utama. Dan unit program kontrol itu berhubungan dengan memori utamanya. Untuk IAS, untuk memori terdiri dari 1000 lokasi penyimpanan atau bisa disebut word. Masing-masing terdiri dari 40 digit biner atau bit. Satu word sama dengan 2 instruksi 20 bit. Per instruksi adalah sama dengan 28 bit of kode. Untuk register-register dalam CPU, sini menggunakan MBR, Memory Buffer Register, yaitu berfungsi untuk menerima word dari memori. Ada MAR, Memory Address Register, menempatkan alamat untuk ditulis baca MBR. Ada juga IR, Instruction Register, berisi instruksi 8 bit of code yang sedang dieksekusi. Ada IBR, Instruction Buffer Register, penyimpanan sementara instruksi di dalam memori. Ada VC atau Program Counter, berisi alamat pemasangan instruksi selanjutnya dari memori. Ada AC, akumulator, serta ditambah MKey, Multiplier Contains, untuk menyimpan sementara operand dan hasil operasi ALU. Instruksi IAS. Komputer IAS memiliki 21 instruksi yang dapat dikelompokkan menjadi. Jadi dalam 21 instruksi itu dikelompokkan berdasarkan data transfer, unconditional branch, conditional branch, arithmetic, address modif. Selanjutnya adalah komputer komersial, yaitu diciptakan pada tahun 1947. Arcade dan Munchley membuat komputer secara komersial, makanya disebut komputer komersial, atau bisa disebut juga UNIPAC 1, Universal Automatic Computer, yaitu digunakan pada saat itu untuk perhitungan sensus tahun 1950. Bagian dari visi UNIPAC yaitu Sperry Rand Corporation. Kemampuan dari UNIPAC
satu ini adalah sebagai komputer komersial generasi pertama yang sukses, dapat melakukan perhitungan aljabar matriks, perhitungan statistik, perhitungan premi bagi asuransi, dan permasalahan logistik. Dan selanjutnya ada juga pembuatan, yaitu Unipatch yang kedua. Untuk yang tadi kan yang pertama, sekarang mereka membuat yang Unipatch keduanya. Itu muncul di era tahun 1950-an dengan kapasitas memori lebih besar dan kinerjanya lebih baik. Tentunya tiap komputer semakin sini semakin bagus. Kemunculan komputer IBM. Komputer IBM itu muncul pada tahun 1953. Di sini ada dua versi, yaitu versi 701. Versi 701 komputer program tersimpan elektronik pertama. Yang kedua adalah versi 702, yaitu untuk aplikasi bisnis. IBM menjadi pabrik komputer yang dominan pada masanya. Selanjutnya yaitu evolusi komputer generasi kedua, bisa disebut dengan transistor. Tabung hampa diganti dengan transistor. Transistor itu lebih kecil dan murah dan mengeluarkan sedikit panas. Memiliki fungsi yang seperti tabung udara untuk membentuk komputer. Merupakan perangkat padat yang terbuat dari silikon. Ditemukan di laboratorium Bell pada tahun 1947. Tahun 1950 munculkan evolusi elektronik. IBM komputer dengan transistor secara komersial. Komputer berbasis transistor itu memiliki karakteristik komputer pada generasi kedua ini. Di antaranya karakteristiknya itu kinerja pengolahan lebih besar, kapasitas memori semakin besar, ukuran lebih kecil, menggunakan unit aritmatik dan logika yang lebih rumit, dan unit kontrol. Menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi. Sudah tersedia perangkat lunak sistem. Muncul digital equipment corporation atau disingkat DS pada tahun 1957. Generasi ketiga, rangkaian terpadu IC. IC itu singkatan dari Integrated Circuits. Bisa disebut juga sirkuit terpadu atau rangkaian terpadu. Muncul komponen diskrit atau transistor tunggal pada tahun 1950 sampai tahun 1960-an. Perangkat elektronika yaitu komponen diskrit transistor, resistor, dan kapasitor. Komponen-komponen diskrit dirangkai dalam sebuah papan dan dipasang di komputer. Komputer generasi kedua dengan 1000 transistor mulai ditinggalkan dan munculnya mikroelektronika, yaitu komputer generasi ketiga. Mikroelektronika yaitu secara harfiah berarti elektronika kecil, elektronika digital. Unsur-unsur dasar dari komputer digital yaitu gerbang logika. Gerbang logika adalah suatu perangkat untuk mengimplementasikan suatu boolean atau fungsi logis yang sederhana. Untuk sel memorinya yaitu perangkat yang dapat menyimpan 1 bit data. Ada juga hukum Moore. Dikemukakan oleh Gordon Moore. Makanya disebut dengan hukum Moore. Merupakan salah satu pendiri Intel pada tahun 1965. Hukum Moore yaitu harga keping tidak banyak mengalami perubahan. Kecepatan operasi bertambah. Komputer menjadi lebih kecil dan lebih mudah untuk ditempatkan di lingkungan kerja. Terdapat penggunaan daya dan pendinginan, rangkaian terpadu, serta peralatannya lebih reliable. Untuk selanjutnya ada komputer generasi terakhir, yaitu terdapat kesepakatan umum dalam menentukan generasi komputer. Terdapat generasi keempat dan kelima yang menerapkan teknologi rangkaian terpadu. Ada juga menggunakan LSI, Large Scale Integration, dengan 1000 komponen IC. Ada juga PLSI, Very Large Scale Integration, dengan
komponen 10.000 sampai 100.000 IC. Dan selanjutnya ada juga komputer generasi kelima, atau termasuk juga yang terakhir. Contoh komputer generasi kelima sedang dikembangkan oleh Jepang melalui sebuah lembaga yang bernama ICOT, Institute for New Computer Technology. Contoh imajinatif komputer generasi kelima ini adalah komputer fiksi HAL 9000 dari novel karya Arthur C. Clarke berjudul pada tahun 2001 Space Odyssey. Dengan kecerdasan buatan artificial intelligence, HAL dapat mencakup memiliki nalar untuk melakukan percakapan dengan manusia, menggunakan masukan visual dan belajar dari pengalaman sendiri. Model Von Neumann akan digantikan dengan sistem yang mampu mengkoordinasikan banyak CPU untuk bekerja secara serempak. Selanjutnya ada memori semikonduktor, yaitu dibuat pada tahun 1970. Ukurannya lebih kecil, besar satu sel core memory, dapat menyimpan 256 bit, non-distributed, lebih cepat dari core memory, kapasitas meningkat 2 kali lipat setiap tahun. Jadi ini di sampingnya itu ada gambar memorinya, dari tahun ke tahun itu beda. Tentunya semakin sini semakin bagus. Untuk perangkat input atau output, perangkat input atau output, perangkat untuk kebutuhannya itu besar data throughput yang dibutuhkan, dapat dihandle oleh prosesor, permasalahan atau pemindahan data, solusi caching, buffering, higher speed, interaction buses, more elaborate board structures, multiplex, processor configuration. Kunci dari keseimbangan komputer yaitu berdasarkan komponen komputer, memori yang digunakan, perangkat input atau output, serta struktur koneksinya. Bertambahnya kapasitas cache, biasanya 2 atau 3 kali cache antara prosesor dan memori utama. Bertambahnya kecepatan IC atau chip, lebih besar cache di memori dalam chip, serta lebih cepat akses cache. Pentium mengalokasikan 10% untuk cache, sedangkan Pentium 4 mengalokasikan sekitar 50%. Ini ada evolusi x86 generasi pertama, yaitu generasi Forces microprocessor, itu dengan 8 bit data, digunakan pertama kali sebagai komputer personal PC Altair. Terus ada tipe 8086 dengan 5 MHz atau sekitar 29.000 transistor. Tentunya lebih canggih setelah menggunakan 16 bit data. Ada juga akses instruksi. Yang tipe 8088 8 bit external bus digunakan pertama kali oleh IBM PC. Ada juga yang tipe 80286 itu dengan 16 MB memori lambat sampai 1 MB. Ada juga yang tipe 80386 dengan 32 bit mendukung multitasking. Ada juga yang 80486 tentunya lebih canggih dibangun dalam match coprocessor. Evolusi pada 86 yang kedua yaitu Pentium Supercolor. Beberapa instruksi dieksekusi secara paralel. Pentium Pro meningkatkan organisasi Supercolor. Aggressive Register Renaming, prediksi percabangan, analis aliran data, spekulasi eksekusi. Ada juga Pentium 2 dengan
MMX teknologi, grafik, video, dan pengolahan audio. Serta ada Pentium 3, yaitu dengan penambahan instruksi untuk grafik 3D. Nah, yang terakhir evolusi x86 ketiga dengan menggunakan Pentium 4, penambahan peningkatan multimedia, serta core pertama kali x86 dengan 2 core. Core 2 yaitu arsitektur dengan 64 bit, serta core 2 dengan 3 GHz sudah 820 juta transistor dengan 4 prosesor dalam satu chip. Arsitektur x86 yaitu embedded system. Organisasi dan teknologi berubah secara drastis. Arsitektur kumpulan instruksi atau compatible dengan sebelumnya. Kurang satu instruksi bertambah setiap bulan, tersedia 5.000 instruksi. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di web Intel untuk lengkapnya. Nah, sekian materi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam bertutur kata dan terima kasih atas perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.